Salam saudaraku, Injil adalah kabar baik. Kabar baik bagi orang-orang yang berada di dalam dunia kegelapan. Para misionaris dengan pertolongan Tuhan telah menaburkan firman Tuhan di seluruh dunia ini. Namun kita harus ingat, meskipun mereka berjuang untuk Injil Kristus, namun tetap masih ada orang yang sengaja mengeraskan hatinya untuk Injil itu. Siapakah mereka? Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Saudaraku, rupanya masih ada orang yang dengan sengaja menutup mata hatinya atas pemberitaan Injil itu. Dan merekalah orang-orang yang akan binasa. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Tidak semua lahan tempat benih jatuh merespon dengan baik. Itulah mereka yang mengeraskan hati, sehingga mereka tidak lagi melihat cahaya kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Saudaraku, jika engkau mendengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Itulah kesempatan emas. Itulah waktu Tuhan melawat umatnya. Ketika Injil diberitakan, bukakan pintu hatimu. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Itulah yang dikatakan oleh Matius 22 ayat 14. Ya, berbanggalah kita, bersuka cita. Dan itulah yang dilakukan oleh Kornelius di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan yang berikutnya. Kornelius adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dia suka memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, suka menolong orang, peduli. Dan ibadah mereka juga ibadah yang memperlihatkan Tuhan itu berkuasa. Itulah semua gambaran-gambaran bagi orang yang haus akan Injil, bukan menutup pintu hatinya,
bukan tidak percaya seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 tadi. Kini waktunya bagi kita bersuka cita menyambut Injil Tuhan. Saudaraku, di manakah sekarang posisi kita? Apakah sebagai orang-orang yang haus akan firman Tuhan? Atau sebagai orang-orang yang menutup pintu hatinya rapat-rapat untuk Injil? Karena pikiran mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Hati-hati, kemajuan zaman satu sisi memberikan pertolongan kepada manusia, tapi jikalau tak dapat mengendalikannya, maka kemajuan zaman ini dengan ilah-ilahnya dapat menutup pikiran saudara sehingga tak lagi mampu untuk melihat cahaya kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Untuk itu, tetaplah bergaul dengan Tuhan. Ketika saudara membaca firman, bacalah dengan iman percaya. Jangan hanya andalkan logikamu, tapi bersihkan hatimu, sucikan hatimu. Dan ingat, kuduskan hidupmu. Layani Tuhan. Undang Roh Kudus untuk menguatkan kita. Agar kita tidak berada pada orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, dan mereka akan binasa. Tidak, kita berada pada orang-orang yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Itulah kebanggaan kita. Oleh karena itu, dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena manusia dengan segala egonya, sifat kedagingannya, terkadang tidak sanggup untuk menyambut panggilan Tuhan agar ikut dalam kerajaannya. Dunia, kegelapan, ego manusia, kerakusan, dan berbagai hal membuat panggilan Tuhan kita tidak mampu mengikutinya. Oleh karena itu, ya puji Tuhan, hari ini kita mendengar firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Lunakkan hatimu, lembutkan hatimu. Karena Tuhan ada di dalam hati yang merendahkan hidupnya agar Tuhan mengisinya, memenuhinya dengan kehendak-Nya. Kiranya kita adalah orang-orang yang diselamatkan, bukan yang akan binasa. Karena apa? Karena Injil adalah kehidupan kita. Injil yang diberitakan menjadi kehidupan yang memperbaharui hidup kita di dalam Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.